Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan media filter arang tempurung kelapa atau arang kayu yang dulunya saya gunakan sebagai media filter akuarium ikan mas koki saya, dan saat ini tidak saya gunakan lagi. Tentu ada beberapa alasan kenapa saya tidak menggunakan media filter ini, dan saya akan jelaskan di video ini ya. Untuk teman-teman yang mungkin mencari referensi media filter akuarium ikan mas koki yang bagus, yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan budget kalian, silahkan simak video ini. Saya sedikit juga akan berbagi tips kepada teman-teman sekalian bagaimana memilih media filter akuarium ikan mas koki sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Jadi teman-teman, dulunya saya itu memang menggunakan arang tempurung kelapa dan arang kayu sebagai media filter akuarium ikan mas koki saya, ketika saya sudah mulai agak paham nih tentang filter. Nah, dulunya itu saya pelihara ikan mas koki di tank 50 cm, kemudian saya upgrade ke 75 cm. Nah, di ukuran itulah saya mulai menggunakan arang tempurung kelapa dan arang kayu sebagai media filter akuarium ikan mas koki saya. Karena penggunaan arang ini berdasarkan dulu di rumah saya yang lama, tempat tinggal saya yang lama itu, air sumurnya itu mengalami berwarna kekuningan, kemudian berbau seperti besi berkarat ya. Dan saya baca-baca itu air sumur itu mengandung zat besi teman-teman. Jadi bau besi berkarat, kemudian menguning, dan air seperti ini berpengaruh sekali ketika dicucikan ke pakaian. Itu akan menguning ya pakaiannya, apalagi yang warnanya putih. Kemudian dicucikan ke kendaraan, itu kendaraannya lama kelamaan akan kusam. Apalagi di bagian yang saya perhatikan itu di bagian pelak kendaraan, pelak motor itu menguning teman-teman, menggunakan air ini untuk mencuci kendaraannya. Jadi air ini juga tidak bisa digunakan sebagai air minum. Nah, jadi dari situlah saya cari ya informasi bagaimana air ini tetap bisa digunakan ya, air sumur saya tadi. Nah, akhirnya saya buatlah filter pada saat itu, filter sederhana untuk menyaring air ini supaya bersih, jernih, tidak berbau lagi. Jadi saya buatlah dari pada saat itu ember ya, ember saya gunakan ijuk, kemudian arang, baru kerikil teman-teman. Cuma sederhana itu. Nah, setelah saya saring, ternyata airnya berubah ya, dari kekuningan, berbau amis ya. Setelah saya saring itu tidak berbau amis lagi, cuman masih agak kekuningan ya. Baunya sudah agak berkurang dari yang pertama. Jadi dari filter itu saya perbaiki ya teman-teman, saya tambah lagi ijuknya lebih banyak, kemudian arangnya lebih banyak, kerikilnya lebih banyak, dan di bagian atasnya itu saya tambahkan pada saat itu kain ya, kain yang agak jarang seperti kain-kain bekas itu ya di atas ijuk tadi. Dan akhirnya filternya bagus teman-teman, filternya berhasil menyaring air sumur saya yang tadinya mengandung zat besi, berbau seperti besi berkarat dan berwarna kuning, akhirnya jernih. Nah, dari filter tadi ya, filter yang saya buat untuk menyaring air sumur tadi, dari situlah saya berinisiatif membuat akuarium ataupun media filter dari arang tempurung kelapa tadi teman-teman. Jadi saya terapkan di filter akuarium ikan mas koki saya yang 75 cm tadi. Kebetulan air akuarium ikan mas koki saya 75 cm tadi itu setiap 3 hari sekali itu sudah berwarna kekuningan teman-teman, kekuningan. Kemudian di bagian output filter di sininya ini dia berbusa teman-teman, berbusa seperti kena air sabun ya. Nah, jadi saya coba pada saat itu, memang media filter saya sederhana sekali, ijuk, kemudian kapas putih di atas ijuk, setelah itu bioring saja, seperti itulah teman-teman, bioring. Di bawahnya sedikit biobal pada saat itu ya, saya menggunakan toples. Memang kalau saya amati, memang pada saat ini ya sudah saya rasakan itu filternya juga tidak cukup untuk akuarium sepanjang 75 cm tadi ya.
cuma menggunakan box dari toples. Nah, setelah saya upgrade box toplesnya, saya bikin 2 lapis, kemudian saya tambahkan arang tempurung kelapa. Memang airnya bening bertahan 1 minggu, kemudian air berbusanya tidak ada lagi ya. Jadi masalah itu sudah hilang. Jadi setelah saya menggunakan arang tempurung kelapa tadi. Memang arang tempurung kelapa ini ketika saya gunakan, saya beli ya. Pertama saya beli itu saya pecahkan jadi kecil-kecil, baru saya masukkan ke jaring ya teman-teman, jaring yang bisa membungkus arang tadi ya supaya tidak menyebar. Nah, setelah itu masalah air akuarium saya menguning tidak ada lagi, air saya berbusa itu tidak ada lagi, selesai masalahnya. Namun setelah saya gunakan sekitar 4 bulan, air akuarium saya itu kembali menguning. Saya otak-atik lagi di mekanisnya, sama saja. Ternyata saya baca-baca media filter karbon aktif ya yang sering teman-teman beli di online itu ya, sama bahannya dari arang juga ya, itu ternyata ada masa pakainya sekitar 6 bulanan. Nah, yang saya pahami, arang ini semakin banyak ikan yang kita pelihara, semakin banyak kotoran ikan, maka semakin cepat dia masa aktifnya teman-teman. Nah, setelah saya rasa ini harus diganti arangnya, saya ganti ya teman-teman, ganti baru. Kemudian masalahnya tidak ada lagi ya, airnya menguning kembali bening, dan juga air berbusanya juga hilang. Jadi arang media filter arang tempurung kelapa atau arang kayu ini memang ada masa aktifnya teman-teman. Jadi kalau tergantung banyak ikannya ya. Kalau ikannya di dalam tank 1 meter cuma sekitar 3 ekor, mungkin 6 bulan itu masih berfungsi dengan baik arang tempurung kelapanya ya sebagai media filter. Tapi kalau ikannya banyak, itu saya rasa 3-4 bulan sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, maka dari itu setelah saya upgrade dari tank 75 cm ke 1 meter, itu saya masih menggunakan arang ya. Saya pada saat itu saya bungkus di bawah media filter mekanis, itu saya letakkan arang. Cuma setelah saya upgrade ke tank 150 cm, itu saya tidak menggunakan arang lagi. Jadi banyak saya pelajari di tank 1 meter bagaimana air yang bersih, jernih dan sehat untuk ikan mas koki itu dimulai dari chamber yang pertama. Nah, itulah awal mula saya membuat box filter sendiri. Saya juga melihat ya dari referensi teman-teman pemelihara ikan mas koki yang lainnya. Saya buat box tersendiri khusus mekanis, dan susunan mekanisnya itu saya otak-atik terus bagaimana settingan yang terbaik supaya kotoran itu benar-benar tersaring, jadi air yang bersih, air yang jernih yang keluar dari box khusus mekanis. Jadi jatuh ke media filter biologis, diproses lagi supaya kadar amoniaknya berkurang, seperti itu ya. Nah, setelah saya paham tentang penyusunan media filter mekanis yang berlapis ya, dari yang paling jarang ke paling rapat tadi, saya meninggalkan media filter arang tempurung kelapa ini. Nah, karena dia ada masa aktifnya, jadi kalau misalnya 6 bulan harus diganti ya repot juga ya teman-teman. Apalagi kalau kita letakkan arang tempurung kelapanya ini berdampingan dengan media filter biologis, nanti dibongkar lagi ya teman-teman. Jadi semenjak itu saya tidak gunakan lagi. Nah, tapi kalau misalnya di kolam ikan nila saya, itu tetap saya gunakan teman-teman. Bahkan saya lebih banyak, karena di filter kolam ikan nila itu dia menggunakan ember besar ya, seperti drum ya, penampungan air, filternya besar. Jadi di situ banyak media filter yang saya letakkan ya, mulai dari arang, ijuk, kemudian bioring, biobal, batu apung ya, semua banyak. Jadi cukup luas juga untuk menggunakan arang tempurung kelapa. Karena tempat penampungan media filter biologis di kolam ikan nila tadi besar, jadi saya tetap menggunakan arang tempurung kelapa ini karena sangat berfungsi dengan baik di kolam ikan nila saya. Jadi kalau untuk akuarium ikan mas koki itu, karena filter yang saya gunakan ini filter top filter ya, cukup kecil, jadi saya maksimalkan saja untuk media filternya itu khusus biologis semua yang bawah.
yang atasnya mekanis berlapis. Jadi saya tidak menggunakan media tempurung kelapa ini untuk akuarium ikan mas koki saya. Lagi pula untuk tank 1 meter dan tank 150 cm ini tidak pernah mengalami air berbusa berbau amis, kecuali kalau misalnya ikan mas kokinya itu ada yang bertelur ya, itu pasti berbau amis. Selebihnya tidak ada lagi. Dan juga masalah air menguning juga tidak ada lagi di tank 1 meter dan tank 150 cm, karena di sini saya maksimalkan di filter mekanisnya. Saya buat berlapis ya, dari yang paling jarang jaring nelayan 2 lapis, busa biofoam, kemudian busa granuolnya 2 lapis, baru kapas putih, dan kapas putihnya tidak terendam supaya kotoran itu terpusat di satu titik ya, tidak menyebar dan menyumbat lubang output di filter khusus mekanisnya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang media filter akuarium ikan mas koki menggunakan arang tempurung kelapa ataupun arang kayu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.